Kak Fitros, Apa tuh Cila? aku mau curhat Kak Fitros. Jangan keras-keras. Belum. Belum, Kak Fitros. Jadi Kenapa? begini, Kenapa masalahnya apa? temen aku yang biasanya ya bully-bullyin aku, yang ngejek-ngejek aku, tadi tiba-tiba dia menangis Kak Fitros. Tukang bully bisa nangis? Iya kan, tukang bully juga manusia. Oh iya Itu, Kak betul. Fitros. Jadi kan tadi itu dia nangis di pojokan. Terus kamu ikut mojok sama dia berdua? Iya, Cila duduk di sebelahnya. Nangis berdua? Soalnya hari itu belum ada yang bully, dia belum bully Cila. Jadi kamu kangen? hampa terasa gitu. Jadi aku cariin kemana ya tukang bully aku. Ternyata dia nangis di pojok kan. Ya Allah. Terus aku samperin, kamu kenapa? Ih, kamu baik ya. Padahal kamu korban bully, tiba-tiba kamu kangen dibully dan kamu peduli sama tukang bully. Kan Ya kasihan Allah. tiba-tiba menangis. Biasa kan dia kuat Kak Fitros. Iya benar. Terus dia cerita Kak Fitros, katanya aku lagi sedih. Dia lagi ada masalah. Kayaknya masalahnya berat. Terus aku saranin, ayo kita cerita ke teacher. Teman satu kelas kamu udah Iya. punya masalah berat. Udah Kelas 6 SD. katanya berat sampai dia nggak bisa ceritain sama orang tuanya. Waduh, kasihan Karena kalau banget. katanya kalau dia cerita nanti orang tuanya malah ribut. Oh, orang tuanya kalau anaknya cerita, mereka iya. berdua jadi Iya. marah-marahan gitu. Katanya dia pernah waktu itu curhat, terus orang tuanya malah sering nyalah-nyalahin depan mereka, depan si ini teman aku. Katanya kalau yang ayahnya ngomong, kamu ngapain aja sih di rumah gitu. Terus yang ibu juga kamu juga peduli dong sama anak kayak gitu. Jadi Jadinya- mereka kayak tolak jadinya menolak dia tugas. mendem. Terus si anak merasa jadi beban. Iya. Waduh, kasihan. itu Kak Fitros. Nah, kalau seperti itu kayaknya Kak Fitros tahu kita mau tanya ke siapa. Hari ini Kak Fitros sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa, tempat kita bertanya-tanya. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu Lila Lovers yang ada di rumah. kita sapa Coba sekarang Cila yang kasih pantun dulu. Bunga lili, kembang sekuntum. Cakep. Lilah lovers, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Tepuk tangan dong Pak bintang Kak Fitros tamu. lupa sebenarnya apa gimana? Tidak, kepengen Cila sekali-sekali yang Oh, iya. ngasih pantun. Iya. Kalau gitu Kak Fitros mau buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali Lila Lovers. Hari ini kita kembali bincang-bincang Lila hadir untuk semua kembali. Tentu hari ini kita punya narasumber yang spesial. Tapi pastinya Kak Fitros Kecil lah. dan juga sudah ada Bapak Dr. Rozi. Nama panjangnya agak susah nih. Rozi Bukan, Sastra. gelarnya banyak. Iya benar. Purna SPD, MPD, psikolog. S2-nya aja ada 2. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bang Rozi sudah hadir di sini. Beliau selain akademisi di bidang psikologi, juga praktisi ya Bang ya. Aktif di berbagai asosiasi psikologi yang ada di Sumatera Barat. Bahkan sampai udah nasional. Keren. Gila, luar biasa. Tepat ini Nah, berarti kamu tepat sekali. Kita akan bantu teman kamu. Kita cari akar masalahnya ya. Nah, Bang Oji, makasih banyak lo udah hadir di hari ini. Nah, memang seperti yang si Cila curhatkan ini, kayaknya sekarang ini banyak sekali kita dengar anak-anak sedari kecil itu udah banyak masalah, hidupnya gak bahagia. Ada yang bawaannya diem, tapi ada juga mental yang bermasalah dari rumah itu dikeluarkan dalam bentuk anarkis. Terus ada juga yang suka menjatuhkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Ya kan Bang? Benar. Kalau istilahnya, kalau bahasa kerennya di Instagram mental health, kalau di medsos sekarang bahasanya mental health gitu ya Bang. Ya kan Cila ya? Iya. Banyak gak teman-teman kamu yang lagi ada mental health, atau kamu jangan-jangan mental health juga? Kemarin itu Kamu korban. lelah gitu mental health gitu. Aku kemarin itu aku jadi korban, tapi setelah itu telah dikuatin. Katanya yang biasa jadi korban bully juga berarti ada mental. Enggak ya? jadi pelaku besoknya gitu. Nah, ini kan memang sebuah fenomena yang perlu kita cari benang merahnya ya Bang Uji. Mental health bahasa anak-anak sekarang. Tadi ada yang destruktif, ada yang justru dia ngerusak diri sendiri, nggak keluar ke orang, tapi destruktifnya ke diri sendiri. Kalau dari kacamata psikologi, apa sih sebenarnya fenomena semacam apa ini Bang? Mental health yang terjadi tidak hanya untuk orang
katakan dewasa tapi sudah mencapai ranah anak-anak dari kelas 5 SD ke atas gitu, memasuki masa remaja ya Bang ya. Boleh dong Bang kita diberi pencerahan. Iya. Baik, Kak Fitros dan Kak Cila ya. Kak Cila. Oke. Sebenarnya mental health gitu ya, atau kesehatan mental itu sebenarnya sudah lama, sudah ada gitu ya, dari zaman dulu sekali. Itu sudah ada ya, orang ingin supaya menjadi lebih sejahtera gitu ya. Oke. Namun belakangan ini semakin dibumingkan gitu ya. Betul, digaungkan. Apalagi oleh anak-anak zaman sekarang, zaman now. Kayaknya Gen Z sekarang udah kenal ya mental health gitu. Mental health. Oke. Jadi lebih kepada Kak Fitros itu apa ya, kesadaran akan kesehatan mental sebenarnya. Sebetulnya itu bagus. Sebenarnya bagus. Mereka gitu. sudah ada Sadar, kesadaran ya. bahwa ada mental itu juga ternyata punya yang namanya kesehatan Ya, gitu. harus dijaga. Yang gitu harus ya. dijaga. Tidak hanya Oke. fisik aja yang dijaga, tapi mental juga harus dijaga. Jadi Baik. kesadaran akan kesehatan mental itu semakin semakin diperhatikan saat ini. Saya pikir karena Bang Oji bilang tadi kesehatan mental, ingatnya tuh kalau anak-anak Gen Z sedikit dapat tugas berlebih, mental health-nya langsung kan. Bener nggak Bang? Ya, gitu kan, rapuh banget gitu. Jadi kepengen ketawa kalau mental health begitu kan. Ya. Nah, kalau kita urai, ya betul. Apa tuh Bang? Kenapa begitu? Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan Gen Z gitu ya, yang mereka benar-benar semenjak lahir gitu ya, itu sudah terpapar oleh teknologi. Wah, gitu kan. iya betul. Ya, jadi zamannya sudah zaman digital katanya. Jadi mereka itu lebih aware dengan informasi-informasi terkini gitu Kak Fitros. Betul. Jadi ada info cepat mereka tangkap gitu ya. Kemudian suka membanding-bandingkan. Kalau banyak informasi itu kan suka dibandingkan. Oh, temennya begini gitu ya. Kemudian ada siapa lagi itu dia modeling gitu kan. Iya betul. Nah, sehingga informasi itu cepat sampai. Betul. Gitu ya. Jadi rangkaiannya itu cepat sampai. Jadi boomingnya kesadaran akan kesehatan mental itu juga lebih kepada majunya teknologi gitu. Jadi mental health atau kesehatan mental bukan sekarang-sekarang saja sebenarnya. Oke. Sebetulnya itu sudah terjadi sudah jauh, ada, gitu tapi ya. ternyata dimasifkan oleh ada arus teknologi. Benar. Artinya berarti arus teknologi ini untuk mereka, apakah mereka ini tidak siap seperti itu sehingga kalau kalau kita lihat aspeknya teknologi digital yang demikian mudah kita akses sekarang, seharusnya kan itu positif. Tetapi ternyata membuat mereka menjadi generasi dengan mental yang tidak terlalu kuat, justru rapuh, kadang agak dramatis gitu ya Bang ya. Nggak, terus tidak pejuang yang tangguh gitu. Karena kalau kita lihat ke belakang, banyak sekali, bahkan di berita terakhir sekian ribu Gen Z itu diberhentikan di tempat kerja karena macam-macam kelakuan gitu ya. Ada yang nggak bisa bertahan, tidak bisa bertahan. Kemudian banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik begitu. Ini bahkan sampai disebutkan di media seperti itu Bang. Itu kenapa ya? Iya, jadi kalau kita lihat perkembangannya gitu ya, sebenarnya tahapan perkembangan setiap manusia itu sama gitu ya, dimulai dari nol gitu ya. Kalau masih ingat teori-teori zaman dulu itu kan bahwa pada dasarnya manusia itu kertas putih gitu ya. Betul. Oleh mbahnya John Locke gitu ya kalau tidak salah gitu. Jadi kemudian orang mulai ada coretan-coretan gitu ya, diisi oleh kehidupan dia semenjak kecil. Nah, kalau kita hubungkan dengan zaman teknologi, coretan teknologi dong gitu ya. Jadi kalau terpapar dengan informasi itu lewat media sosial, lebih cepat informasi. Kalau di zaman saya dulu kan
tidak banyak informasi, jadi taunya yang di sekitar kita saja. Ya, informasi Gitu ya. kita kalau tidak dari guru, kalau tidak dari orang tua, Benar, dan juga kalau dari TV. Kalau TV dulu kan semua disaring, terfilter. Iya benar, satu Iya kan? satu Iya, sumber, satu gitu sumber ya. dan Benar, kalau benar. dulu itu katakan TVRI itu hanya boleh berita-berita tertentu yang dinaikkan, benar-benar disaring gitu. Nah, ini ternyata berpengaruh ya. sangat berpengaruh. Oke. Gitu. Jadi mereka bisa mengakses apapun gitu ya. Itulah yang mengisi kehidupannya gitu ya. Yang mengisi coretan-coretan tadi gitu. Nah, kemudian dari keluarga juga gitu kan, keluarga zaman sekarang gitu ya. Kata anak sekarang keluarga zaman now gitu ya. Nah, itu juga akhirnya ya harus mempunyai akses dengan teknologi gitu kan. Kemudian keluarga yang sibuk juga zaman sekarang yang mengutamakan finansial gitu. Nah, itu juga mengurangi istilahnya waktu bersama anak, sehingga anak lebih banyak mendapatkan informasi Kasih sayangnya dari teknologi. Lebih nyaman kalau Ketampar. lebih nyaman kalau lihat Iya. media sosial ya ketimbang Betul. melihat ibunya dan bapaknya sendiri. Oh, jangan ya. Jangan. Iya, tapi kalau misalnya tadi kan penyebabnya Gen Z ini atau teman-temannya Cila sendiri juga nih kan, katanya kan itu terpapar oleh teknologi. Benar. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika ya kita nggak bisa juga kan, nanti orang tua tiba-tiba Saklik. nggak boleh ini, sementara kan perkembangan informasi semuanya hal yang positif juga ada di situ gitu. Yang Bagaimana paling- cara membatasinya gitu? Yang paling tidak bisa ditolak itu karena justru sistem pembelajaran sekarang berbasis di Teknologi gitu ya. Iya, karena Kak Fitrus termasuk salah satu orang tua yang awalnya saklik dengan ponsel. Dulu ketika anak SD, teman-temannya minta dibelikan handphone, dibelikan orang tua. Fitrus enggak, Bang Oji, jadi tetap bersikuku. Tiba-tiba COVID, Zoom harus Zoom. lewat. Nah, itu masih ngalah, daring masih gitu masih ya. pinjam handphone Bunda. Nggak apa-apa kita yang mengalah dulu. Tapi ketika SMP udah nggak bisa lagi karena mereka sudah harus tergabung di dalam WA terpisah dengan orang tua gitu. Kadang-kadang ada tugas yang tidak didelegasikan langsung ketika tatap muka. Justru nanti ketika mereka udah di rumah baru didelegasikan tugasnya. Jadi kadang-kadang kita susah untuk membatasi. Nah, yang seperti di Cila tadi itu gimana tuh solusinya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua menyiasati, karena kan artinya stimulus itu kan datangnya dari luar gitu loh Bang Oji. Iya, benar. Nah, kita tidak bisa menolak ya, Kak Fitrus. Jadi teknologi datang gitu ya. Kemudian kita harus beradaptasi dengan teknologi tersebut gitu. Nah, apalagi seperti yang Kak Fitrus sampaikan, ada di masa ya, kalau kita mengingat kembali ya, walaupun itu agak sedikit traumatik ya bagi saya sendiri gitu ya. Zaman Covid itu ya semuanya belajar Iya. via Zoom gitu ya. Kita Waduh. dipaksa gitu menggunakan teknologi. Nah, kita tidak bisa menolak, mengelak. Betul. Nah, jadi teknologi bisa menjadi dua sudut. Mata sisi gitu. uang. Iya, Dua sisi. bisa positif, bisa negatif. Satu Iya. membantu informasi. Kalau anak-anak sekarang kan lebih tahu tuh, Kak Fitrus. Ya, Mereka tahu. lebih cerdas dari Lebih kita. cerdas ya, istilahnya lebih cepat gitu kan. Betul. Informasi lebih juga banyak cepat. gitu. Kalau saya juga sebenarnya banyak bertanya nih pada anak-anak Gen Z ini. Satu sisi kita kalau untuk up to date mending nanya ke mereka, Iya, mereka daripada lebih- kita capek-capek nyari. ke Mbak Google gitu ya. Karena mereka harus informasi yang bisa dipercaya gitu ya. benar. Tapi ternyata satu sisi lagi Di satu sisi lagi mereka bisa mengadop ya, menangkap informasi-informasi yang negatif gitu secara mandiri ya, kalau tidak ada kontrol dari orang tua. dan pondasi barangkali ya. Benar, apalagi pada masa anak-anak tadi yang harus mengisi coretan tadi. Oke. Ya. Nah, lama kelamaan itu kan menumpuk jadi karakter dia, perilaku dia. Makanya sekarang ini kan banyak sekali tuh kejadian-kejadian mulai kekerasan Tuh. gitu ya, bahkan pornografi Iya, iya. gitu. Yang di usia yang sangat muda, bahkan anak SD juga sudah ada yang istilahnya melakukan tindakan tidak berdua sepasang. Amoral, benar. Iya, amoral. Pun. Tidak hanya berdua Kak Fitrus. Jadi ada saya pernah bertemu kasus yang
Itu langsung konsultasi ke Bang Rozi. Benar. Aduh, Jadi ya Allah. datang orang Ternyata itu tuanya. tidak hanya bualan berita medsos ya. Terjadi ya, Mak? Iya. Itu di mana daerahnya? Apakah di Kota Padang atau di daerah-daerah masih di kabupaten kota? Iya, dulu pernah ada di salah satu kota ya. Jadi siswa-siswa kelas 6 SD itu mereka bersama-sama gitu ya Masya Allah, subhanallah, melakukan perbuatan yang astagfirullahaladzim. amoral gitu ya, yang Ya ampun. kepada Tidak hanya berdua? temannya. Rame-rame. Ya ampun. Nah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu itu Cuma gimana? demonstrasi tuh kayaknya. Allah. Iya kan demo masak. Iya. Ibu rame-rame dikonten begini loh. Iya, iya, sama-sama, iya, iya. gitu. Bang Rozi, jadi setelah didalami apa yang Bang Rozi amati dan simpulkan dari kejadian yang seperti itu? Ya, kalau kita lihat dari sisi perkembangan ya, mulai dari anak-anak gitu ya, perkembangannya masih pemikirannya yang konkret gitu ya, proses belajarnya dari mencontoh, Analisa imitasi, belum ada ya, Bang, belum ya? belum berpikir, Belum ya, karena simpul sarafnya abstrak. belum tersambung begitu ya, Benar, Bang Rozi? mungkin belum kompleks ya. Jadi mereka menangkap apa yang mereka lihat. Terlihat langsung dicobain. Nah, kemudian ada juga karena ikut-ikutan teman. Oh. Nah, kan ada proses egosentris istilah psikologi. Dalam Nggak apa-apa tahapan pakai boleh. istilahnya. Nah, itu yang kita inginkan sebetulnya, bahwa ini kan tahapan-tahapan bagaimana psikologi manusia itu kan ilmu yang masih belum didapatkan secara umum, apalagi dengan untuk menyikapi penyakit mental health yang begitu marak seperti ini. Iya. Kayaknya ibu-ibu, orang tua memang sudah harus disiapkan gitu loh, Bang Oji. Boleh kita share aja, Bang? Iya. Nggak apa-apa. Silakan kita Nggak apa-apa ya, lanjutkan. Kak. Nggak Iya. apa-apa. Nah, egosentris itu kayak Ya, misalnya. ya. Ya, itu ada pada anak-anak dan sekaligus ada pada remaja awal gitu ya. Oke. Mereka itu lebih kepada kediriannya, dan kalau remaja itu lebih khusus lagi, mereka itu cenderung lekat dengan kelompoknya. Oke, Nah, jadi mereka ingin membutuhkan sama gitu ya. sama kelompok, Iya. membutuhkan orang lain di Benar. luar keluarga Benar. gitu ya. Istilahnya tuh circle gitu. Circle. Kamu ada circle, Iya, circle aku sefrekuensi gitu loh. level gitu ya. Nah, kalau nggak bisa sama berarti kalau Nyiroro Kidul. kalau misalnya yang nggak bisa masuk circle kami berarti itu tidak sefrekuensi gitu. Berarti kalau gitu itu nanti istilahnya sekarang kalau Iya. Jadi kalau yang nggak sefrekuensi itu berarti itu yang kena bully. Berarti ya. Di luar circle Iya, gitu oke. ya. Jadi ada tahapan egosentris gitu ya, Bang. Jadi mereka itu lebih cenderung gitu keakuannya gitu ya. Kemudian ditambah dengan kalau masa remaja ini mereka harus ikut dengan teman-teman Tren. sama. FOMO. Ya, bener ya, FOMO tadi berarti. Nggak mau kehilangan iya. momen tren gitu ya. Nah, kalau begitu untuk orang-orang yang seperti ini, apa yang terjadi pada masa kecil atau apa yang dilewatkan sehingga muncul egosentris yang tidak pada tempatnya itu loh? Oke. Jadi Pinter Fitros ya. Nggak, jadi ini kan supaya kita bisa apalagi seorang ibu harus menyadari ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan ketika tumbuh kembang anak gitu ya, Bang. Benar. Boleh, Bang? benar. Ya, mereka saling mempengaruhi ya, Pak, ya. Soalnya kan tadi Bapak katakan tadi mereka itu berkelompok, terus keakuannya karena mereka juga ingin sama. Apa yang dilakukan teman dia juga pengen sama agar bisa tetap berada di lingkungan Circle itu. Iya. Berarti sebelum itu circle terbentuk berarti kan pribadi anaknya dulu yang harus dibenahi satu-satu. Betul, Berarti itu betul. kan berasal dari rumahnya mungkin Iya ya, Pak. benar. Berarti Pendidikan apa yang harus awal. dilakukan orang tua Iya, zaman sekarang iya. ini dengan yang katanya anak-anak sekarang banyak terpapar IT, terpapar teknologi. Berarti anak itu di rumah dulu. Jadi apa yang harus dilakukan papa mamanya sama Bentengnya dia, ya, gitu. bekal yang harus diberikan orang Mungkin tua. itu mungkin kita bisa. Gimana tuh, Bang? Iya. Mengejar apa yang terjadi sebetulnya ketika Sebenarnya dia seseorang tidak menyebarkan hal yang negatif di saat iya. dia berkumpul dengan teman-temannya. karena butuh validasi tadi tuh ya, ke Iya. egosentriasen. Iya, benar. Ya, egosentris itu. Iya, jadi tahapan perkembangan anak itu kan dimulai dari keluarganya ya. Jadi yang memberikan warna tadi mencoret, Coret-coret. sekarang warnai sedikit Oke, gitu ya. baik. Jadi yang memberikan warna Lingkaran itu kan kecil, lingkaran keluarga. Oke, keluarganya. siap. Nah, pondasi di keluarganya itu yang harus benar dulu gitu. Yang meletakkan pondasinya melalui apa? Melalui pola asuh tentunya, gitu kan. Iya. Nah, pola asuh itu terbentuk dengan adanya apa istilahnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anaknya. Iya, oke. Nah,
masalahnya, nah ini banyak persoalan di dalam keluarganya sendiri, sehingga warna yang negatif yang kerekam memberikan bagi mereka, memberikan coretan itu Kapitros gitu. Jadi muncullah perilaku tadi ya, misalnya ketika dia keakuannya tinggi, dia tidak bisa mengontrol dirinya, kemudian kalau tidak bisa mengontrol dia menjadi impulsif gitu ya. Muncul lagi istilahnya nggak mau, sudah impulsif nggak mau apa tadi Kak Fitros ini canggih di FOMO tadi ya. FOMO. Apa itu Kak Fitros? Fear of missing out. Oh keren Kak Bukan bisa Fitros. bahasa Inggris, Artinya Kak Fitros. selamat datang. Nah, Ya, jadi FOMO. selalu itu kan ingin cepat-cepatan gitu ya. Kalau temannya, coba kita lihat itu anak-anak sekarang kan, kalau ada joget baru di TikTok, dia Iya, dulu Cila tuh. gitu. Belum ketahuan Ikut-ikutan Kak juga, Fitros. Kak Cila. Iya. Belum Kak Cila. ketahuan Pak, tapi udah ketahuan udah Udah nggak insaf. Udah nggak lagi. Nggak lagi. Coba Nah, yang itu. apa itu? Oh. yang tren Cila sekarang. nggak tahu yang itu apa? Nggak tahu nggak tahu yang gitu. APT itu kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh, itu tangannya dapat dari mana? Nonton aja. Oh. Nggak ikut. Scroll. Ya, Ya, scroll aja. jadi seperti itu ya, Bang. Benar. Mereka pantang ketinggalan dengan sesuatu yang dianggap menjadi tren. Ya kalau mereka ya tadi ya dari keluarga, kemudian mereka menjadi sulit mengontrol diri, kemudian muncul impulsif gitu ya, impulsivitas, kemudian bahkan bisa menjadi agresivitas tadi. Aduh. Nah, itu yang perlu kita kita kontrol sekarang gitu ya oleh keluarga gitu. Oke. Kalau yang sikap yang muncul itu agresif, itu tadi ya yang merusak di lingkungan di sekolah, jadi anak-anak yang suka ngebully, itu Iya, berarti Kak Fitros. cerminan. Jadi apa namanya? Agresif itu bisa merusak dirinya sendiri. Anak-anak sekarang tuh kan kalau sedih sedikit, jangankan kayak mau anak-anak, kiamat gitu ya. benar. Bahkan ada istilahnya ngebarcode, tahu nggak Kak Barcode Fitros tuh ngebarcode? apaan? Nah, ngasih tanda sama tubuh. Oh ya Allah. Oh, yang dicoret dicoret, yang digores sama pisau. Itu namanya body painting gak sih? Boleh juga. Body painting tuh pakai kuas non. Ya yang warna silver apa itu bukan ya? Yang dia ke warnanya nanti setelah digores. Warnanya merah. Habis itu IGD. Ya Nah, benar-benar. Jadi kalau menyakiti dia diri sendiri. menyakiti diri sendiri, kemudian berarti itu salah satu sikap agresif Ya, terhadap dirinya terhadap sendiri. diri Kak Fitros, sendiri. benar. Biasanya orang-orang yang melakukan barcode itu, mereka juga destruktif keluar nggak, Bang? Nah, ada yang cenderung ke arah diri sendiri gitu ya, menyakiti diri sendiri gitu ya. Itu tergantung kepribadiannya juga ya. Iya, Kemudian ada juga yang agresif, misalnya menyakiti orang lain. Nah, yang disebut juga dengan kenakalan itu ya, kenakalan yang ke arah luar itu menyakiti diri sendiri. Ingat gak kasus yang tren belakangan ini, Kak Fitros? Yang memperkosa. Oh, Nia? Mm-mm, Oh, ternyata ya Allah. pelakunya waktu kecil juga pernah melakukan dalam tanda kutip pencabulan dia. Oh, ya ampun. Oh, benar. Siapa namanya tuh dragon gitu ya yang pelakunya. Benar. Dragon itu. Nah, itu kan semenjak kecil sudah melakukan kejahatan itu ya. Berarti dia istiqomah. Konsisten sampai dewasa Konsisten. ya. Pola asuh dari orang tuanya itu kayak harusnya di ini. Bu Yayasan jangan ketahuan Ya, dong. bisa jadi karena pola asuh ya. Kan kabarnya dia tidak mendapatkan apa namanya istilahnya pengasuhan yang maksimal Tepat, ya, yang maksimal karena orang tua meninggal ya kalau tidak salah. Ya. Cila nih dulu masa pola asuhnya kayak gimana kok nggak tamat-tamat. Kayaknya ada yang tertinggal mungkin ya, Bang ya. Kak Cila ini bisa kalau kayak gitu harus melihat dulu akar dari Iya, bawah. harus diselidiki secara detail. Makanya kayak tadi itu kayak temen Cila itu sampai dia nggak mau bercerita sama orang tuanya gitu. Mendam sendiri berarti ya. Iya, kalau Cila kan cerita aja apa di rumah ceritain gitu. Tapi dia Sampai mami kamu tuh udah budak kupingnya dengar kamu cerita kan. apalagi sih gitu. Kalau ini dia nggak mau cerita, jadi berarti kalau udah seperti itu apa yang harus dilakukan gitu loh. Pak Cila yakin kayaknya bukan hanya teman Cila yang itu aja deh.
yang nggak punya teman untuk bercerita, mungkin ada teman-teman yang lain. Makanya sejak itu Cila berpikir, lah ini kayaknya penyebabnya dia suka bully aku. Ternyata dia nggak punya teman bercerita di rumah. Agresifnya malah muncul pada saat di sekolah. Ngeledekin teman atau apa. Katanya sih dia punya saudara. Dia punya saudara yang teman untuk bercerita. Tapi setelah saudaranya itu udah beranjak mungkin remaja ya. Terus dia pindah sekolah seperti yang kayak pesantren SMP ke SMA yang nggak ketemu-ketemu. Terus katanya tuh saudaranya itu udah berubah, nggak bisa lagi diajak untuk bermain, untuk bercerita. Oh, jadi dia memang- kehilangan Iya. sosok gitu. Aduh, Ya, Cila sedih. juga, ya ampun ternyata masalah dia ternyata Separah cukup berat itu. juga. Yang Cila tahu kan dia tukang bully aja. Iya, ternyata ada penyebab ya. Kalau udah seperti itu, Gimana mungkin ayah cara bunda di ngebenerin? rumah kalau punya itu anak yang seperti itu apa yang harus dilakukan? Pintar kamu ya. Iya, Cila mau bantu tapi gak bisa bantu Kak Fitro rasanya. Berarti setelah ini cita-cita kamu mau jadi psikolog? Iya sih mau kayaknya. Mau jadi duta bully aja. Aduh, maksudnya duta anti bully. Iya duta anti bully gitu. Ada antinya Iya ya, ada jangan antinya ya, Bu. Iya kalau bully berarti tukang bully kan. Iya dong. Ya gimana kalau sudah terjadi seperti itu, Bang Oji? Ya, jadi setiap kejadian itu pasti ada sumbernya ya. Ada istilahnya apa? Tidak ada Api tanpa asap. Tidak ada asap tanpa api. Kembali. Benar. Jadi memang mungkin karena pondasi di keluarga ya tadi. Misalnya tadi sulit sekali gitu ya curhat gitu ya. Cuman ada satu teman, kemudian teman hilang, dia tidak bisa lagi gitu ya, bingung gitu beradaptasi. Nah, bisa jadi ini kita harus melihat langsung ya, mencari tahu gitu ya kondisi yang sebenarnya. Namun dugaan saya itu keluarga yang sedikit tertutup. Ya lebih instruktif. Udah gitu Ya, mungkin direktif, otoriter juga otoriter, itu bisa jadi begitu Jadi ya. anak tidak boleh protes Nah, gitu. dia ketakutan gitu sehingga pelampiasannya itu di Luar. luar gitu ya. Atau gini ya, soalnya kalau Cila kalau biasanya kalau lagi murung aja itu ditanyain, "Kenapa murung? Gimana hari ini? Gimana hari-harinya?" Katanya sih dia nggak dapat itu pertanyaan yang seperti itu. Apakah ngaruh ya? Tapi Cila kalau mendengar pertanyaan itu jadi pengen cerita gitu. Karena sering ditanya gimana hari-harimu kayak gitu. Mungkin dia ya Nggak ada yang nanyain. boro-boro kayak gitu kan Fitros. Ada istilah di psikologi itu jangan mematikan emosi anak. Oke. Maksudnya Jadi Itu itu seperti istilah. apa, Bang? Nah, jadi misalnya ketika dia menangis, jangan nangis, ceng gitu. oh, Kakak kamu aja nggak nangis gitu. Jadi dia Tambah 2 kali nahan gitu ya. udahlah dimatiin emosinya, nggak boleh pula dibanding-bandingin Benar. pula gitu ya. Ya, jadi kan setiap orang itu berhak ya Menyalurkan emosi. meluapkan emosi. Kemudian setelah itu baru kita ajak untuk nah benar tuh. Ada rekognisi ya, istilah kerennya lebih Di sebelah situ. ya baru kita. Mungkin ini ilmu ini yang nggak disampai oleh kebanyakan ibu-ibu di rumah gitu loh, Bang Oji. Ya. Jadi seperti apa cara kita mengajarkan kepada anak meregulasi emosi gitu. Benar. Emaknya sendiri juga belum selesai sama emosi. Emaknya nggak juga sabar-sabaran gitu ya. Setipis tisu di belah 7. Bahasanya gitu kan sekarang. Iya gitu. Ya, anak baru nanya, udah tanya sama bapakmu itu gitu ya. Aduh, kesian amat ya. Ya mungkin terbuka ya untuk zaman sekarang. Anak-anak sekarang itu yang melek teknologi, mereka lebih cepat dalam menyerap informasi. Maka orang tua pun harus memberikan wadah untuk mereka bertukar pikiran, mengekspresikan emosinya gitu ya. Jadi batasannya itu juga jangan tidak ada batasan, tetapi juga jangan sangat membatasi gitu istilahnya. Jadi sedang-sedang saja gitu ya. Sedang-sedang Harus saja. jinak-jinak merpati gitu ya. Gitu ya. Tarik-tarik ulur. Jadi ada kesempatan anak untuk berdiskusi dengan orang tua sehingga mereka penyalurannya itu atau curhatnya itu ke orang tua, bukan ke hal-hal lain. Itu satu gitu. Syukur-syukur temannya Kak Cila tadi ada ya satu orang, walaupun setelah itu hilang gitu ya. Nah, dia bingung dia Kesian mau dia ya. curhat kemana. Apalagi kalau gitu. perempuan tuh harus mengeluarkan 20.000 kata gitu ya. Teman Cila itu dia mau cerita karena dia tahu Cila nggak bakalan ngomong. Karena Soalnya kalau kamu- bakalan ngomong sudah dibawa ancaman. kalau teman-teman circle-nya kan Sama-sama powernya sama mereka gitu. nggak bisa jaga rahasia gitu. Oke. Kayaknya. Benar. Bang, terus untuk menyiasati ini
karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang demikian pintar. Karena arus informasi kan usia mereka memang golden usia emas, menyerap informasi lebih cepat. Tetapi kadang-kadang ada informasi yang belum selayaknya mereka dapatkan gitu kan. Benar. Nah, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan supaya anak tidak takut untuk bercerita kepada kita apapun, termasuk ketika dia melakukan kesalahan. Misal ketika dia sudah melakukan tindakan memukul teman karena emosi, misal satu. Benar. Terus katakan juga sekarang karena arus informasi demikian masif, deras, mereka kecolongan barangkali nonton film yang arah-arahnya belum layak untuk bisa mereka konsumsi, begitu kan? Sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Marah, terus atau pura-pura nggak tahu? Mendekati. Terus kan sebenarnya itu salah nih. Pasti kita udah meledak-ledak misalnya gitu kan. Ini kan harus kita lakukan tindakan pencegahan. Tapi gimana caranya supaya anak mengerti tapi tidak takut untuk bercerita kepada kita, tapi mereka tidak akan mengulangi lagi misalnya seperti itu. Baik dia tindakannya kenakalannya di luar, membuli teman seperti itu tadi misalnya. Kayak yang tadi ada yang ikut-ikutan kan. Karena umur-umur kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP kadang-kadang kan masih cenderung ikut-ikutan teman. Ada teman yang dibully, gengnya ikutan juga. Padahal dia gak ada urusan nih, gak ada masalah, gak ada sakit hati misalnya. Tapi karena si ketua gengnya ngebully satu orang, yang lain ikut misalnya anak kita terlibat di dalam itu. Terus kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Iya. Karena pendidikan awalnya itu di rumah, ya tentu rumah yang kondusif Kak Fitros, gitu ya. Tadi misalnya ada komunikasi antara orang tua dan anak yang nyaman, gitu ya. Tidak terlalu direktif, instruktif, sehingga anak-anak tidak terbuka terhadap orang tuanya. Kak Fitros yang nyaman, Kak Fitros. Yang nyaman, gitu ya. Pada dasarnya yang seram. Oh, seram. Ya benar. Setiap manusia itu kan nggak mau kalau diserang, gitu ya. Oh, siap. Pasti. Sifat animal instingnya gitu ya Bang ya. Itu siapapun anak-anak animal juga insting. Iya tuh, makanya karena nggak nyaman tadi, makanya dia takut. Sekalipun anak itu dia mau curhat jujur ini, tapi orang tuanya, ya itu kamu sih, kamu gini gitu. Langsung menyalahkan gitu ya. Benar. Ya, jadi anaknya tidak terbuka. Nah, itu tadi. Jadi dimulai dari lingkungan rumah terlebih dahulu gitu. Kemudian orang tua konsisten dengan pola itu. Jangan juga misalnya sewaktu-waktu begini, sewaktu-waktu beda lagi gitu, tidak konsisten. Gak punya gitu. pendirian. Tapi Kak Fitros jangan jadi orang tua yang random. Jadi marah kita itu seharusnya seperti apa supaya anak tetap merasa nyaman tapi aware gitu loh Bang. Ya, karena nggak mungkin kadang-kadang misalnya anak melakukan suatu tindakan kayak ngebully temennya, atau kita larang pacaran, tiba-tiba dia pacaran misalnya, dilanggar dong sama mereka gitu. Sedikit banyak kan muncul rasa marah pada diri orang tua. Kan. Senyum. Biarkan Bang Oji yang menjawab. Kamu karena pengalaman ya, udah melanggar kata mami kamu. Soalnya mama Cila agak mirip Kak Fitros ini, yang belakang sih sebenarnya. Gimana Bang? Mungkin deg-degan kami ceritanya Kak Fitros kalau begitu. Gitu ya. Oh baik-baik. Ini seperti sebuah sudut pandang yang harus diperhitungkan ya Bang. Jadi masa orang tua kita harus udah anak salah, tetap tarik nafas, senyum Kak gitu Fitros, Bang. Untuk kami bercerita itu aja kami mengumpulkan mental sekuat-kuatnya Kak Fitros. Ngomong gak sih, terus nengok ekspresi wajah emaknya dulu gitu loh. Kamu penjiwaannya dalam banget ya. Iya. Nanti kalau udah gak ngegas, tutup aja deh, nggak jadi deh, besok aja deh gitu Kak Fitros. Gitu. Gimana ya Bang? Kita nggak begitu sih Pak. Jadi orang tua itu juga mesti harus belajar kekinian ya. Aduh. PR. Ya, belajar istilahnya meregulasi emosi gitu Kak Fitros. Oke. Jadi mengelola emosi. Regulasi gitu, itu yang buat colokan gas itu. Itu apa itu? Gas. Tahu. Kabel Regulator. Dharma Seraya ketawa. Oke. Apa tadi namanya Cil? Regulasi Emosi. Baik. Tempat mobil itu loh. Sama aja lagi. Apa itu? Garasi. Keluar aslinya. Nah, itu Kak Fitros Udah yang out of the box. Terus yang pancing-pancing.
Jadi Oke. jangan informasi sesat. Jadi nanti berarti kita harus garasi salah regulasi emosi Benar, gitu. Terus itu Seperti apa seharusnya Bang? mengelola, Karena kan mengelola. pendidikan psikologi ini nggak didapatkan di semua Pendidikan. bidang ilmu gitu kan. Orang tua kan tetap harus belajar jadi orang tua. Sementara Fitros regulasi emosinya insya Allah belum khatam. Jadi Kak Fitros, jadi regulasi emosi itu mengelola emosi gitu ya. Jadi jangan impulsif gitu ya. Oke. Kemudian kita tidak tahu sumbernya, mungkin salahnya salah orang tua kan. Aduh, kena lagi tidak ke kita. mengontrol, membelikan segala sesuatu gadget gitu Tanpa ya. ada batasan gitu. Tanpa ada batasan. Kemudian anak ya tiba-tiba mengakses situs-situs yang tidak diinginkan seperti pornografi dan sebagainya. Nah, itu perlu kita ajak bicara anaknya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita berikan istilahnya pengetahuan gitu ya. Tidak juga nasihat, selalu nasihat tapi terus. Jadi Sepertinya iya. pengetahuan dulu ya. Pengetahuan. Oke. Ngebedainnya gimana bahasanya tuh Bang Oji? Kalau nasihat kamu itu gitu. Karena Melanggar nih nilai-nilai kayaknya gitu. agak relate nih. Kalau misalnya anak-anak udah beranjak remaja itu kebanyakan ya iya Bun, iya, kami itu udah overdosis sama nasihat dari teachernya, dari orang tuanya. Sementara Bener di nih. otak orang tua template nih. Bener yang Semua. disampaikan ini bapak tadi. Bapak apa coba? Bapak Rozi. Jadi yang diberikan tuh edukasi. Kami sebenarnya pengen tahu, tapi karena nggak bisa cari tahu, ya udah di handphone. Karena orang tuanya misalnya Aku jadi merasa mendengarkan curhatan karena anak. orang tua mungkin belum bisa dijadikan untuk tempat bertanya kami. Jadi makanya kami dikasih handphone ya di handphone. Nah kadang di handphone ya kadang syukur-syukur benar informasi yang diinikan gitu. Ya, Tapi kalau udah benar-benar. nasihat kami udah overdosis kan. Nanti malah digosipin anak-anaknya. Aduh. Dan anak sekarang suka cerita orang tua bener. kamu begini nggak? Oh iya, kemarin aku kedengaran. Jadi mereka lagi nongkrong di rumah. Daripada anak gadis-gadis ini melayap keluar, nggak apa-apa Fitros yang fasilitasi mereka ngerumpi di rumah gitu kan. Tak bikinin makanan Bang. Tahu-tahu kedengeran temennya lagi curhat bapaknya. Ya Allah, terpaksa aku panggil. Nah sini, kok pada ngegosipin bapak mamanya teman-teman? Kak boleh. Kak dia lagi curhat Bun. Kamu ikut gosipin Bunda? Enggak. Ternyata dipanggil agar ditutup. Takut kata. Temen-temen giliran pas anaknya Iya. ngomong. Benar. Ini PR besar ternyata ada di orang tua ya Bang. Iya. Meregulasi emosi. Tolonglah berikan kami ini pencerahan. Iya. Seperti apa perbedaan bahasa instruksi dengan bahasa edukasi Bang? Ya, oke. Jadi kalau emosinya meledak-ledak itu kan langsung ya emosional. Oke. Gitu kan. Kalau marah bahkan kadang-kadang sifatnya agresif ya memukul. Aduh, Gitu. Jadi anak pun ketika orang tuanya marah ya emosional kemudian memukul, anak ketakutan dan tidak terbuka gitu ya. Nah orang tua yang mampu meregulasi emosi, mengelola emosinya adalah orang tua yang ini satu nih memonitor dulu. Ini ada 3, memonitor, mengevaluasi, memodifikasi. Oh, ada 3 tahap nih. Mantap Tapi kali terus ya. sampai yang mana? 0. Sampai yang ngomel aja. Mari kita dengarkan. Iya, kita dengarkan apa itu maksudnya 3 Satu, tingkatan itu. Ya, memonitor. memonitor, 2, mengevaluasi, 3, memodifikasi. modifikasi. Oh siap. Oke. Mari kita bedah satu-satu. Bedah Monitor. Ibu Satu, juga memonitor. memonitor dulu ya. Nah itu benar, memonitor itu melihat Iya. ya. Kita tahu bahwa ini kenapa dia melakukan itu. Diamati dulu ya. Iya, kemudian masuk ke tahap evaluasi. Oh karena ini gitu kan. Cari penyebabnya. Gitu. Kemudian memodifikasi yang tadinya mau marah, ya mungkin bisa kita alihkan gitu ya. Nah, emosional. Jadi tidak muncul perilaku agresif gitu. Nah, itu tahapan kita dalam meregulasi emosi gitu. Berat PR-nya ya. Kalau untuk mengendalikan marah sebagai orang tua, supaya marahnya tidak, apa yang sih harus dilakukan, Bang? Iya. Kalau Apa ya mindful yang harus ada di otak orang tua supaya marahnya itu lebih mendidik, marahnya tidak jadi lebih lembut gitu ya. Bisa nggak ya? ya. Jadi gini, Marah jadi syariah gitu. Bunda marah gitu. Gitu ya. Bisa nggak ya gue?
Coba nih Lili, Bunda bilang sama Aina begitu. Bapaknya ketawa loh di belakang. Marah ya marah gitu ya. Tapi gimana gitu loh Bang. Ya. Iya, marah apanya? Emosi itu kan bawaan ya. Natural gitu Iya. ya. Apa namanya? Naluriah. Naluriah. Hewaniah gitu ya. Iya, menangis air mata keluar. Iya. Gitu ya. Gak mungkin Ketawa. kalau ketawa air mata yang keluar, kecuali ketawanya udah cekikikan gitu ya. gitu baru air mata keluar ya. Benar. Jadi emosi itu kan naluriah gitu. Wajar. Marah itu wajar. Menangis wajar. Ketawa wajar. Emosi yang sangat manusiawi. Manusiawi. Tapi pada tempatnya. Oke. Gitu ya. Dan terkontrol. Nah itu tadi yang regulasi emosi. Boleh marah gitu. Setelah kita lakukan tadi memonitor, tadi. mengevaluasi, Dan memodifikasi. Dicari tahu dulu. Dicari tahu dulu. Udah keburu habis marahnya karena berpikir. Nanti tahu marah-marah aja deh. Ibu Daripada juga menyesal katanya. loh Kak Fitros. Iya, benar-benar. Ternyata Kak Fitros omelin itu ternyata ada penyebabnya. Benar. Seperti Kamu teman jangan menohok aku dong. seperti teman Cila tadi kan Cila Iya, selama ini iya. taunya dia tukang bully. Kita Ternyata di balik dia yang kokoh yang Ibunya tukang juga bully. membuli dia. Iya. Bapaknya sih kayaknya di Dia situ kalau ya. misalnya dapat laporan dari guru katanya dia tuh malah kayak di sidang di rumah itu di marah-marahin gitu. Ternyata Kompak yang orang tuanya. memarahi tidak hanya satu orang Saling tua, menyalahkan. tapi kedua orang tuanya menyalahkan dia gitu ya. Iya, benar. Jadi dia tidak ada tempat bercerita. Ya, jadi memang fondasinya di keluarga. Jadi kita sudah bisa sedikit mengambil benang merah bahwa ternyata mental health yang terjadi itu memang ada beberapa faktor penyebabnya. Stimulus utamanya memang dari arus informasi. Ya, informasi Tetapi ternyata pondasinya adalah dari lingkungan terdekat anak ya. lingkungan terdekat. Berarti anak istilahnya tidak mendapatkan tempat untuk bercerita, istilah perhatian kali ya Bang ya. Ya. Oke. Kak Fitros, kayak ada pertanyaan nih. Oke, ada pertanyaan dari boleh penonton, ada yang mau bertanya? Kayaknya udah dari tadi. Batasannya ya, batasan kita sebagai keluarga untuk mendatangi psikolog. Kapan itu masanya? Nggak bisa nyembuhin diri sendiri. Kemudian iya batasan permasalahan. Oh iya, benar-benar. Apa? Karena nggak semua orang yang terbuka Paham. untuk datang Betul. ke sana. Gitu. Betul. Kiranya kan kalau datang ke situ Sakit tuh jiwa. bagaimana, gitu. benar. Tolong informasinya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang juga mungkin dibutuhkan oleh mama-mama Lila Lover kita yang ada di luar sana, Bang. Apakah mendatangi psikolog atau psikiater itu setabu itu? Batasannya gimana? Masalah Kapan apa seorang yang udah bisa ini kayak saya Iya, psikolog betul. nih gitu loh. Kapan seorang ibu, seorang anak kita rasa perlu untuk berkonsultasi dengan Bang Oji gitu ya. Iya. Oke. Kalau di zaman sekarang ya, apalagi di kota-kota besar itu mama-mama gitu, bahkan remaja-remaja itu sudah aware terhadap kesehatan mental tadi. Mental. Jadi mereka tuh sedikit-sedikit curhat gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, bahkan sekarang itu konsultasi psikolog sudah tidak lagi hanya luring, langsung ada apa namanya istilahnya Online, Zoom. iya, apa namanya layanan-layanan yang sifatnya online, konseling online. Jadi nggak harus datang langsung face to face gitu. Banyak itu. Kebetulan saya juga tergabung dalam salah satu konselor online gitu yang nggak usah kita sebutkan dulu ya Iya. namanya. Wah, itu kayaknya pakai Zoom meeting gitu sih apa gimana? Bisa Zoom meeting, bisa by phone. Zoom meet, bisa video call. Oh, video call bisa. Phone juga bisanya. Jadi- apapun bisa gitu. dilakukan. Jadi, Disepakati ya. Terapinya seperti apa kalau online seperti itu, Bang? Mungkin tahapannya adalah tahapan konseling. Oh, konseling. Ya. Nah, jadi untuk kondisi saat ini orang mulai sadar bahwa kesehatan mental itu penting gitu. Yang seperti ditanyakan di Lili tadi, Mm-mm. kapan sih seseorang itu dirasa perlu untuk Ya, membawa berkonsultasi anaknya gitu ya. atau anaknya atau si ibu sendiri dong? Berarti misalnya Mungkin- biasanya ibu-ibu rumah tangga lebih Misalkan banyak tekanan. perilaku anak yang seperti apa yang Ya. udah layak dikonsultasikan Betul. psikolog Oke, gitu. masalah anak ya. Iya. Ya, jadi kalau masalah diri sendiri kan kita punya kekuatan juga. Kita dianugerahi untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Masya Allah. Itu satu.
Kemudian ketika kita sudah mulai tidak berfungsi dengan baik nih di lingkungan sosial, sudah mulai Contohnya kayak mana kalau tidak berfungsi dengan baik mungkin seharusnya? ada masalah gitu kan. Ini bagi ibu-ibu atau bagi apa? Bagi ibu-ibu ya. Anak-anak juga boleh ya, buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalnya udah nggak bisa masak gitu karena baik. kepikiran masalah anaknya gitu. Udah bad mood Udah aja. mengganggu ke dirinya berarti Sudah ya. mengganggu dirinya, sudah mengganggu orang lain lain di juga sekitar. gitu kan. Nah, maka silahkan dikonsultasi. Artinya pemikirannya udah nggak bisa dialihkan ke sana Ya, aja gitu. mungkin Berarti sudah tidak ayah bunda di rumah mindfulness. kalau seandainya punya masalah terhadap anaknya, mungkin anaknya dapat laporan dari guru misalkan, Ya, terus dia udah mencoba juga di rumah untuk Edukasi. ke anaknya, lalu belum ada menunjukkan perubahan sikap, masih itu ada juga bisa. laporan. Benar. Berarti si ibu kan merasa apalagi usaha yang harus dilakukan. Nah, itu Ya. berarti udah boleh Sudah bawa sudah ke bisa psikolog kita begitu. meminta bantuan Meminta kepada bantuan tenaga psikolog. yang profesional. Iya, begitu Kak Fitros. Wah, baik, syukurlah, alhamdulillah sudah mulai terlihat pencerahan. Tapi kami juga kepengen Bang Oji share ke kita nih dalam menghadapi klien-kliennya ketika berkonsultasi, masalah-masalah paling yang dianggap paling sering muncul sekarang dan juga dirasa cukup destruktif yang perlu kita waspadai terhadap anak-anak. terhadap anak-anak, kasus-kasus Anak-anak yang ya, muncul. anak-anak. Oke. Kalau anak-anak itu kebetulan saya juga praktek di UPTD LDPI ya, yang khusus melayani layanan disabilitas ya. Oh, oke. Dan itu orang tua yang datang itu mengeluhkan kasus-kasus misalnya anaknya sulit konsentrasi, anaknya aktif, Hiperaktif anaknya, iya cenderung. benar, anak yang agresif. Agresif atau itu sulit, contohnya memukul teman. tanpa sebab. Ya. Oke. Kemudian ada juga yang malas belajar gitu. Dan setelah kita telusuri, jatuhnya sumbernya adalah ini media sosial. Oh. Jadi kebanyakan main game. Terpapar. Ya, itu kebanyakan. Ada kasus-kasus yang lain yang bukan asalnya dari teknologi, tetapi kebanyakan dari itu. Gitu, dari teknologi. Ya Allah. Yang kasus paling ringan yang muncul ataupun timbul akibat terlalu edik dengan medsos nih seperti apa kelainan dari anak-anak atau perubahan sikap yang negatif ini, Bang? Kasus yang paling ringan mungkin yang tidak disadari oleh mama-mama bahwa anaknya sebetulnya edik. Sikap-sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh anak-anak sehingga orang tua perlu merasa ternyata anak aku udah kelebihan nih, udah harus diwaspadai gitu ya. Karena sekarang kan peringatan-peringatan seperti Iya, apa betul. yang udah harus menjadi wah ini udah pertanda nih gitu. Anak saya udah Ya, ini. anak nggak bisa lepas ya dari gadget. Oh, Belum itu selesai. Kak Fitros. Anak-anak yang kalau udah nggak bisa lepas, misalnya lagi ngobrol, lagi ngumpul keluarga, misalkan. Kalau Cila kan gitu, kalau lagi ngumpul keluarga, handphone ditaruh atau disimpan nih gitu. Berarti kalau udah ada yang tarik ulur, ntar lagi, nah berarti itu udah perlu. ya. Ya, sampai edik ya. Gitu Edik. ya, edik, Nah itu bahkan apa yang harus temperamen. dilakukan oleh orang tua tuh, Bang? Tegasin lagi kan. Ya, tapi kita tidak bisa misalnya Langsung. langsung gitu Iya, ya, langsung meng-cut itu Harus kasih karena contoh juga. pembiasaannya sudah lama ya. Jadi memang harus kita lakukan tadi pendekatan. Pendekatan melalui apa? Melalui regulasi emosi, memonitor dulu, mengevaluasi sumber masalahnya, kemudian memodifikasi perilakunya. Jadi bukan emosi lagi. Jadi perilakunya harus kita modifikasi. Nah, mamanya juga harus punya alternatif. Mamanya juga harus Punya pengalihan. ya punya apa namanya istilahnya alternatif permainan lah. Oke. Untuk anak. Sehingga Kalau handphone sedikit dilarang demi apa nih sedikit pilihan lain? anak-anak Iya. punya pengalihan energi dan perhatian Benar. gitu. Waduh, ini memang kita harus dituntut lebih kreatif Iya, ya. karena Benar, kami benar. itu kecanduan bermain handphone tuh kan karena nggak ada pilihan mainan. Soalnya mama cerita kalau mama dulu zaman mama nggak main itu, mama main lompat tali Tapi terus kan nggak main ini, apa nggak ada namanya pemain itu, makanya main apa ambil main handphone. gundu main lompat tali gitu-gitu ya. Iya. Karena anak-anak sekarang cenderungnya rebahan ya, Bang ya, jarang mereka yang bermain-main layangan di Rebahan luar. sambil kayak gini Kak. Iya, iya memang itu. Nah, jadi
udah terjawab ya Cila ya. Ini karena waktu kita sedemikian, gak berasa udah hampir 1 Ya jam berarti ternyata. Cila udah bisa tahu kenapa teman Cila itu dia seperti itu. Jadi harusnya Mungkin- yang hal seperti itu kita nggak Ya. langsung judge ya. Ya berarti dia tidak punya teman bercerita di rumah. Seperti tadi mungkin dia dapat orang tua yang mungkin belum teredukasi dengan cara meregulasi tadi emosi tadi ya. Iya. Andaikan ayah bunda di sana bisa menonton ini, mungkin bisa sedikit mengurangi emosi ketika anak-anaknya pengen bercerita gitu. Sebenarnya kami mau bercerita sih Kak Fitros, cuman ya karena ketakutan Takut. tadi, karena biasa Iya. luapan emosi orang tua itu ya rata-rata sih Horor. kaget Gitu ya. ya, meledak-ledak, sehingga kami aduh jangan deh membahayakan diri deh kalau ngomong gitu. Oke, Bang, satu yang pertanyaan terakhir mungkin nih kita perlu memberikan dorongan atau stimulus terhadap pemerintah, si pengambil kebijakan, karena kita tahu salah satu yang men-trigger terjadinya mental health dan kecenderungan perilaku menyimpang dari anak-anak ini ternyata adalah arus informasi yang tidak berbatas, terlalu dini terpapar dengan gadget, ya kan, terus tidak ada mungkin keminiman informasi juga dari orang tua yang tidak terlalu berpengalaman barangkali. Apakah kira-kira dari Asosiasi Psikologi Indonesia punya sikap dalam mendorong pemerintah supaya bisa memberikan semacam kebijakan-kebijakan mungkin katakanlah membatasi penggunaan gadget, tidak mungkin langsung ke laptop atau komputer, tapi tidak Aksesnya maksudnya membatasi aksesnya ini nggak bisa dibuka oleh anak-anak. Jadi anak-anak tidak terlalu tergantung, tidak punya alasan untuk megang ini, atau seperti apa kira-kira yang sudah dilakukan dan mungkin ke depannya juga Bang, karena kita tahu nih kita udah ketemu benang merahnya, selain memang adalah pengasuhan dari orang tua dan lingkungan gitu ya. Kira-kira apa Bang? Ya, kalau istilah psikologi itu ada ekologi, teori ekologi, Brunner gitu ya. Brunner. Iya. Oke. Jadi ada tadi dari pola asuh, dari individunya ya, dari individu pola asuh gitu. Kemudian sampai ke makro itu ya sistem pemerintahan. Nah, sebenarnya sudah dilakukan ya. Misalnya dari asosiasi psikologi, misalnya itu memberikan edukasi gitu, kemudian melakukan juga pendekatan ya ke pemerintah, memberikan masukan gitu. Dan pemerintah juga melalui berbagai kementerian itu juga sudah melakukan, misalnya Kemenfo misalnya ya, memberikan edukasi kepada orang tua. Misalnya kan sekarang banyak nih webinar betul. Kemudian juga melakukan istilahnya blog ya, memblok situs-situs yang kekerasan, situs-situs larang gitu. Kemudian Kemendikbud juga memberikan kurikulum yang layak anak gitu ya, lebih kepada pendidikan karakternya. Menarik juga yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi tidak hanya anaknya yang diedukasi, orang tua juga. Sekarang kan udah banyak nih webinar-webinar online. Nah, orang tua sih sebenarnya harus selalu upgrade. Ya, seharusnya ada motivasi juga deh untuk keinginan menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Kan ilmunya perlu di-upgrade terus ya. Jadi jangan semata-mata hanya untuk anak aja. Orang tua kayaknya harus upgrade belajar ilmu juga. Iya, belajar lagi. Oke, baik. Mungkin ada nasihat atau ada yang perlu kita sampaikan, statement dari Bang Oji nih selaku psikolog yang juga menghandle anak, tentunya kepada orang tua lila kita yang ada di rumah untuk membentengi anak-anak kita supaya selalu bermental sehat, anak-anak dengan perilaku yang baik, dengan mental yang bagus, akhlakul karimah, dan insya Allah menjadi generasi gemilang gitu loh Bang. Dan tetap tidak menutup kemungkinan mereka tetap mengakses teknologi, tetapi tidak terpapar secara berlebihan dan tidak terindikasi ada penyimpangan gitu. Oke, baik. Jadi kembali ke statement awal bahwa pada dasarnya kita itu dilahirkan seperti kertas. Ya, seperti kertas. Jadi untuk coretan-coretannya itu tergantung kepada bagaimana lingkungan. Kalau anak kan masih kertas polos ya. Ya, jadi lingkungannya yang harus mewarnai gitu ya, memberikan coretan-coretan. Nah, coretannya itu tergantung bagaimana lingkungan tersebut. Jika ingin mencoret misal hal-hal yang negatif ya, maka akan muncul coretan-coretan yang negatif, atau mewarnai dengan hal yang negatif ya akan menjadi seperti itulah anaknya kemudian hari. Nah, jadi mulai dari
pendidikan di dalam keluarga yang demokratis, kemudian menjaga arus informasi yang negatif ya terpapar kepada anaknya, maka insya Allah kedepannya anak mempunyai karakter yang baik dan tidak mudah gitu ya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya gitu. Mungkin itu. Oke, alhamdulillah. Aduh, kayaknya beruntung banget hari ini beliau bisa menyediakan waktu untuk kita. Kak Fitrus pun jadi dapat pembekalan. Ya. Bu Yayasan gimana? Iya, Oke. jadi yang diedukasi bukan hanya anak-anak tetapi juga Orang tua pastinya, karena orang tua lah yang akan menjadi guidance bagi anak-anaknya. Baik, Lillah Lover semua, sangat berharga sekali dan ini semoga menjadi sebuah guidance ataupun pegangan bagi kita orang tua karena sejatinya anak-anak lahir polos tanpa ada goresan, kitalah yang mewarnai. Dan juga memang kita sebagai orang tua juga tentu anak-anak juga dipengaruhi oleh lingkungan. Maka kita harus berusaha menjadi orang tua yang cerdas gitu ya, Bang. Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang cerdas, maka kita tidak boleh kalah cerdas. Karena mereka nanti bisa menyiasati kita gitu ya. Maka mama-mama tetaplah cerdas, be smart, tetap selalu upgrade informasi, edukasi dalam menjaga pola asuh anak-anak kita. Burung Irian, burung cendawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.